Informasi yang lately juga menjadi perhatian utama bagi masyarakat, yaitu adalah berkaitan dengan kenaikan PPN menjadi 12% dan ini juga akan dikenakan kepada transaksi kris begitu ya salah satunya. Tanggapan dari Anda seperti apa? Karena tidak hanya transaksi kris saja rupanya, tapi juga hampir seluruh transaksi melalui payment gateway begitu. Nah, ini seperti apa tanggapan Anda? Jadi kalau saya ya prinsipnya gini, air mengalir ke tempat yang lebih rendah, kan? Dari tempat tinggi ke tempat lebih rendah, transaksi akan bergeser ke tempat yang lebih murah. Jadi contoh seperti tadi Bang BI Fast ya, sebelum ada BI Fast ada metode transaksi yang lain, tapi begitu ada BI Fast yang lebih murah, otomatis orang pindah. Kan? Demikian kalau kemudian ada PPN jadi transaksi lebih mahal kan. Yang bayar memang mungkin bukan dari pembelinya tapi merchantnya, tapi biasanya kan merchant akan mentransmisikan biaya itu ke ini kan ke harga produk kan ya kan ke customer kan. Jadi selama ini memang kita juga sudah mengenakan PPN kecuali di kris ya, karena kris memang di regulasinya nggak kena kan. Kalau ini kena ya ini artinya kalau di luar kontrol kami si merchant mungkin bisa juga beralih ke transaksi yang tidak kena PPN gitu. Mungkin kalau seandainya cash itu tidak dikenakan PPN ya mungkin bisa pindah ke sana. Gitu. Apakah Anda melihatnya artinya kontraproduktif begitu? Karena layanan digital dibuat agar mengurangi transaksi secara cash, tapi dengan adanya PPN artinya masyarakat ada potensi kembali lagi ke cash begitu. Seperti apa? Ada potensi kalau kami melihat ya. Sebenarnya kalau kami sebenarnya berharap ya transaksi krisis seperti yang sekarang aja gitu ya. Tapi ya apapun juga kan ini kan keputusan dari pemerintah ya kita ikuti. Dan kami percaya ya di setiap kondisi pasti ada peluang. Gitu Oke, baik. Tapi adakah kekhawatiran artinya dari pelaku industri sendiri begitu bahwa nanti transaksi akan berkurang, artinya kinerja perusahaan juga ke depannya akan berkurang, seperti apa? Ada. Kita ada kekhawatiran karena kan kalau lihat dari gambaran kalau kita lihat di masyarakat ya kemungkinan kalau mereka bisa pindah ke cash itu. Sedangkan kita tahu ya handling cash itu lebih mahal daripada penanganan transaksi online gitu. Kalau cash itu kan ada uang palsu dan kemudian penanganan ini perlu storage yang harus tebal gitu, pakai lemari besi dan sebagainya. Jadi nggak gampang. Tapi ya ini kan tergantung kebijakan dari pemerintah ya kalau kita lihat. Oke, artinya ya as long itu adalah kebijakan pemerintah mau tidak mau juga memang harus diikuti begitu, tapi kurang lebih memang ada kekhawatiran tersendiri ya dari para pelaku usaha begitu. Nah, ketika kita berbicara juga tadi berkaitan dengan investasi ya ke depannya begitu, dari Anda sendiri kalau kita melihat artinya kan memang untuk cara pembayaran, metode pembayaran ini kan seiring dengan waktu selalu ada hal-hal yang baru begitu kan, mengikuti permintaan dari masyarakat, gaya hidup masyarakat dan juga lain sebagainya. Nah, apakah Anda melihat artinya investasi dalam pengembangan metode-metode baru ini sangat diperlukan dan dari Anda sendiri juga seperti apa begitu untuk hal ini? Ya betul Iva. Jadi kita terus mengembangkan teknologi kami, solusi kami supaya tetap relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat ya. Karena kalau enggak ya mereka akan berpindah. Dulu kita kalau ceritakan penggunaan uang tunai digeser pakai ATM, pindah ke ATM kan. Dari orang datang ke bank ambil uang, ambil ke ATM. Nah sekarang kalau kita lihat juga orang lebih senang transfer ataupun transaksi langsung pakai kartu ya. Jadi tidak menggunakan uang tunai. Ke depan saya percaya juga pasti akan terus ada hal-hal baru. Sehingga memang bagi kami juga harus selalu ada, kita bilang ya R&D lah, Research and Development untuk melihat ada nggak tren yang baru lagi yang sekarang terjadi di masyarakat yang kami harus siap-siap. Ya. Oke, baik. Mungkin tidak usah dibocorkan R&D dari Prismalink begitu, tapi mungkin overall keseluruhan begitu Anda sendiri melihat mungkin trennya untuk tanah air, untuk di domestik ya, untuk perkembangan metode pembayaran di tanah air akan seperti apa? Ya, ke depan sebenarnya makin digital ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kalau tidak ada intervensi regulasi, artinya kan orang akan semakin menggunakan kris lebih banyak lagi gitu kan ya. Karena kris itu sangat memudahkan dan kemudian kan dari kris itu sebenarnya kan bisa bayar hanya jadi medianya, kemudian di belakangnya itu sumber dana bisa menggunakan tabungan, bisa menggunakan uang elektronik, bisa menggunakan kartu kredit dan lain-lainnya. Dan kemudian kris ini kan juga dari Bank Indonesia juga dikembangkan, nanti bisa tarik tunai, bisa transfer dan banyak hal yang bisa dilakukan melalui kris ini gitu. Jadi kalau kita melihat ya ini ke depan memang banyak hal yang terus
terjadi di masyarakat dan pengembangan-pengembangan baru ya. Oke, baik. Selain metode kris yang tadi bisa dikembangkan dalam berbagai bentuk baru begitu ya, apalagi menurut Anda yang bisa dikembangkan di tanah air? Kebanyakan ya nanti yang namanya transfer ini ya juga memang makin terbuka, bisa kemana-mana, dan saya percaya dari pihak regulator juga melihat hubungan kita dengan luar negeri juga sudah semakin open kan, dengan adanya kris yang bisa dipakai di luar negeri dan sebagainya. Nanti juga ini kan berbicara mengenai pembayaran, nanti transfernya juga akan semakin mudah dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat ya semakin terbuka gitu, dengan dunia luar gitu. Oke, baik. Sedikit penegasan tadi ya berkaitan dengan kris cross border ini begitu. Artinya apakah tadi Anda juga menyampaikan sudah ada kenaikan angka yang cukup signifikan begitu untuk penggunaan transaksi? Cukup besar. Jadi khususnya di daerah-daerah turis lah. Jadi gitu. Oke, baik. Nah, kemudian mungkin proyeksi untuk pencapaian transaksi kris dan juga transaksi lainnya hingga akhir tahun 2024 atau mungkin potensinya untuk tahun 2025 akan seperti apa? Ya. Sebenarnya dari Bank Indonesia juga sudah, ini saya banyakkan memang mengutip dari ini, karena memang kami ini sepotong dari keseluruhan yang di-manage oleh Bank Indonesia. Kalau sebenarnya kan kita bicara tahun ini dibandingkan tahun lalu kan dikatakan naiknya 3 digit kan sebenarnya kan kalau di kris ya. Tapi untuk tahun depan ya mungkin tinggal sekitar, kalau dari Bank Indonesia meramalkan 14,7%. Jadi kelihatan memang sudah mulai mulai masuk ke plateaunya ya, mulai pelan-pelan gitu. Oke, baik. Tadi Anda menyampaikan bahwa pertumbuhan dari Anda sendiri begitu sekitar 50 hingga 60% begitu ya per tahunnya. Ekspektasinya untuk tahun depan apakah masih sama atau lebih tinggi lagi justru? Kita sebenarnya pengennya lebih tinggi, karena kalau kita hitung itu harusnya bisa lebih tinggi. Lebih tinggi itu di angka berapa berarti? Kita usahakan mendekati 3 digit lah.